got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old thoughts on the block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Al-Akzul Nurkiza Ramadhani dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang MTCNA. Nah, materi yang bakal kita bahas kali ini itu adalah Internet Gateway. Pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah perangkat atau sistem yang berfungsi sebagai pintu gerbang antara jaringan lokal, misalnya LAN, rumahan, atau kantor, dengan jaringan yang lebih luas yaitu internet. Dengan kata lain, semua lalu lintas data dari perangkat jadi jaringan lokal menuju internet dan sebaliknya harus melewati internet gateway ini. Fungsi utama internet gateway yaitu ada akses internet, keamanan atau yang bisa kita sebut juga dengan firewall, efisiensi bandwidth, berbagi koneksi, memungkinkan banyak perangkat, misalnya PC, handphone, dan laptop, untuk menggunakan satu koneksi internet yang sama secara bersamaan. Cara kerja Internet Gateway adalah Internet Gateway bekerja pada lapisan jaringan atau network layer dalam jaringan model OSI. Fungsi utamanya adalah mengatur prototyping atau konversi protokol agar dua jaringan yang berbeda identitasnya bisa saling bertukar data. Tahapan konfigurasi Internet Gateway. Ada 3 tahapan untuk konfigurasi ke Internet Gateway, yaitu yang pertama ada konfigurasi WAN, koneksi antara mikrotik ISP. ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik milik kita. Yang kedua ada konfigurasi LAN, koneksi dari router ke kumpulan klien, konfigurasi IP address, dan konfigurasi DHCP server. Yang ketiga ada konfigurasi NAT, agar klien dapat tersambung ke internet, translate IP privat ke IP publik atau sebaliknya, pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Konsep konfigurasi WAN. WAN atau yang bisa kita sebut juga dengan Wide Area Network adalah koneksi router mikrotik ke ISP penyedia internet. Cara konfigurasi WAN ada 2, yaitu yang pertama ada DHCP client. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Yang kedua ada cara static atau manual. Static atau yang bisa kita sebut juga dengan static IP dalam jaringan adalah metode pengaturan di mana alamat IP ditentukan secara manual dan tidak berubah-ubah. Fungsi konfigurasi WAN yaitu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada menghubungkan jaringan lokal ke internet. Lalu ada mengatur cara router mengatur cara router mendapatkan alamat IP dari ISP dan menentukan metode koneksi yang digunakan. Konfigurasi WAN dengan DHCP client. Cara konfigurasi WAN ada 2 yang kita bahas tadi ya teman-teman. Yang pertama ada DHCP client, lalu yang kedua ada static. DHCP server digunakan ketika pihak ISP menyediakan DHCP server. Jadi, ketika mikrotik dikonfigurasi menggunakan DHCP client, maka akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka konfigurasinya menggunakan cara statik ataupun yang kita bisa sebut juga dengan cara manual. Baik, saya akan praktekkan cara konfigurasi dengan metode DHCP ini ya teman-teman. Yang pertama kita menggunakan cara melewati Pinet Lab dulu ya teman-teman. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini berhubung saya belum membuat IP DHCP-nya, jadi kita buat dulu ya teman-teman. Kita ketik IP DHCP strip client add interface sama dengan ether 1 disable no. Kalau kita enter ya teman-teman. Nah, kita coba kita masuk ke sini ya teman-teman. Kita masuk ke IP DHCP reply enter. Print detail.
Nah, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman. Di sini sudah terbuat, kita bisa melihat ada Ether 1, lalu kita bisa lihat addressnya, kita bisa lihat gateway, kita bisa lihat DHCP servernya. Nah, sebelum ini kita akan hapus dulu ya teman-teman, karena kita akan melanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu kita melewati cara Winbox. Cara menghapusnya yaitu dengan cara remove number 0. Kenapa sih nomor 0? Karena di sini angkanya itu 0 ya teman-teman. Kita enter. Nah, kita coba print. Nah, itu sudah tidak ada ya teman-teman, berarti tandanya sudah terhapus. Baik, kita akan melanjutkan cara yang kedua, yaitu lewat Winbox. Caranya yaitu di bagian kiri sini ada menu IP, kita pencet. Lalu ke DHCP client, kita klik new. Kita biarkan ini saja, Ethernya Ether 1. Lalu klik apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman, dan statusnya sudah bound, berarti itu sudah berjalan ya teman-teman. Baik, kita hapus lagi ya teman-teman untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Kita remove. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Nah, selanjutnya ini ada materi konfigurasi WAN dengan metode static. Konfigurasi WAN dengan metode static routing adalah cara menentukan jalur pengiriman data secara manual oleh administrator jaringan. Berbeda dengan protokol dinamis, router tidak akan bertukar informasi rute secara otomatis. Parameter yang dibutuhkan sebelum konfigurasi adalah yang pertama itu ada IP address, yang kedua ada subnet mask, yang ketiga ada gateway, yang keempat dan yang terakhir ada DNS server. Contoh perintah di command line yaitu seperti ini ya teman-teman. IP address, add address, misalkan ya 203.0.113.2/24 interface ether 1. Lalu di bawahnya dilanjutkan dengan menambahkan gateway dan menambahkan DNS set servernya teman-teman. Baik, kita akan coba lagi dengan metode static ini. Kita langsung saja ke Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, kita unduh dulu ya ini teman-teman. Kita keluar dulu dari DHCP client-nya dengan cara memetik klik slash lalu enter. Nah, lalu kita ketik IP address, add address, IP address, add address sama dengan, saya akan membuat sama seperti ini saja ya teman-teman, IP-nya yaitu 192.168.237 maaf .140/24 lalu interface sama dengan ether 1. Kita enter. Nah, kita coba cek ya teman-teman. IP address print. Nah, baik, di sini ada ya teman-teman. Kita langsung saja ke perintah yang kedua yaitu IP route add gateway. IP route add gateway sama dengan 192.168.237.140 titik 1. Kita pastikan lagi. Nah, oke, sudah benar. Lalu kita enter. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita harus menambahkan IP DNS set servernya dulu ya teman-teman. IP DNS set server titik 8. Enter. Nah, ini kita coba dulu ya teman-teman.
kita coba ini sudah berhasil atau belum. Karena di sini saya mencoba ping Google dan itu invalid ya teman-teman. Kita coba dengan IP router print. Nah, baik, di sini sudah ada ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil membuat IP kita berhasil konfigurasi WAN dengan statik ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan lewat Winbox ya teman-teman. Kita melanjutkan cara dengan lewat Winbox. Cara yang pertama itu ada IP, lalu klik address, kita new, kita membuat baru ya teman-teman. Kita misalkan 192.168.45.5. Ini ethernya kita buat ether 2 ya teman-teman. Apply, oke. Nah, kan di IP address sudah kita buat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat IP gateway-nya ya teman-teman. Klik routers, kita klik new, gateway, 192.168.45.1. Cek di sini, kita apply, oke. Lalu kita set DNS servernya teman-teman. Cari DNS. Nah, di sini sudah otomatis seperti ini ya teman-teman. Jadi kita langsung saja oke. Nah, begitu saja untuk cara yang lewat Winbox. Nah, langsung saja kita lanjut materi berikutnya. Materi berikutnya itu ada konfigurasi LAN. Mengonfigurasi local area network atau LAN pada dasarnya adalah proses menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi dalam satu area terbatas, seperti rumah ataupun kantor. Set IP LAN statik, caranya adalah seperti ini ya teman-teman. Masuk ke IP, lalu ke addresses, klik tanda plus, lalu address, misalkan 192.168.88.1/24 atau sesuaikan subnetnya. Lalu interface ether 2 atau LAN, klik apply lalu oke. Lalu setup DHCP servernya, masuk ke IP, lalu DHCP server, DHCP setup, lalu pilih interface, lalu ikuti wizard, address pool otomatis, lalu gateway, lalu DNS dan seterusnya, next hingga sampai selesai. Nah, kita akan coba praktekkan konfigurasi LAN ini ya teman-teman lewat Winbox. Nah, yang pertama kita masuk ke menu IP lalu ke addresses. Nah, sebelum lanjut kita hapus dulu ya teman-teman yang ini tadi. Kita remove. Terus kita hapus ini dulu. Nah, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox, kalau ke IP, lalu address, lalu kita buat baru. Di sini misalkan saya IP-nya 192.168.78.8. Lalu pilih enter 2, klik apply, lalu oke. Nah, kita langsung saja ke setup DHCP servernya ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox lagi, IP, lalu DHCP server, klik new, servernya lalu ether 2. Oh, maaf. Lalu ke DHCP, maaf tadi salah. Kita masuk ke DHCP setup. Ethernya biarkan saja, kita next. Lalu kita next. Kita next. Nah, kita next. DNS servernya sudah benar 888. Next, next.
Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Jadi ini sudah terbuat untuk konfigurasi LAN-nya teman-teman. Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi NAT. NAT atau Network Address Translation adalah metode yang memungkinkan jaringan privat atau LAN untuk berkomunikasi dengan jaringan publik internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik saja. Sederhananya, NAT berfungsi sebagai penerjemah antara IP lokal dan IP internet. Langkah konfigurasinya yaitu adalah buka IP, lalu firewall, lalu NAT tab, lalu klik plus, general tab, chain, pilih src NAT, out interface sama dengan ether 1, 1, lalu action tabnya kita pilih masquerade, lalu klik OK. Nah, kita praktekkan dulu ya teman-teman. Ini sebelum kita lanjut, kita hapus dulu lagi ya teman-teman. IP, lalu addresses. Oke, langsung aja kita praktek ya teman-teman. Kita masuk ke IP, lalu ke firewall, lalu ke NAT, new. Seperti yang kita bahas tadi ya teman-teman. Atur ke src NAT, lalu actionnya kita pilih masquerade. Nah, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman. Kita konfigurasi NAT-nya. Mungkin segitu saja yang saya bahas. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.